Selamat pagi berkah dalam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat dan luar biasa ya. Anak-anak tetap semangat meskipun anak-anak belajar dari rumah. Pada pagi hari ini anak-anak kita akan bersama-sama belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa Tuhan kami mohon kepadamu supaya dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai kami dalam belajar dan membantu dalam kesulitan belajar. Bantu kami selama proses belajar ini, supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah berdoa, kita akan mulai pembelajaran hari ini, anak-anak. Jadi tolong perhatikan penjelasan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama tentang macam gerak berjalan. Yang kedua, perilaku sesuai sila-sila Pancasila. Yang ketiga, yaitu tentang ungkapan kiasan. Keluarga Ayu hidup rukun. Hari ini Ayu dan keluarga olahraga bersama. Ayu dan keluarga berjalan bersama mengelilingi kompleks. Ada berbagai macam gerak berjalan. Ada gerak berjalan ke depan dan ke belakang. Ada gerak berjalan ke samping kanan dan ke kiri. Nah, ini gerak berjalan ke depan, ke belakang, samping kanan dan kiri kita sudah pelajari di pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan belajar yaitu tentang gerak berjalan melingkar dan berkelok-kelok. Bagaimana cara melakukan gerak berjalan melingkar dan berkelok-kelok? Cara melakukan gerak berjalan melingkar dan berkelok-kelok. Ini gambarnya seperti ini. Ini gerak berjalan melingkar, di bawah ada lingkarnya. Kemudian yang ini gerak berjalan berkelok-kelok. Yang pertama, badan tegak, melangkahkan kaki secara bergantian. Langkah kaki dilakukan secara melingkar. Ini untuk berjalan melingkar. Sedangkan langkah kaki dilakukan secara berkelok-kelok. Ini untuk berjalan yang berkelok-kelok. Kemudian yang kedua, mengayunkan tangan bersilangan dengan langkah kaki. Yang terakhir, pandangan lurus ke depan. Selain olahraga bersama, keluarga Ayu juga beribadah bersama. Mereka rajin mengikuti acara keagamaan bersama. Perilaku Ayu dan keluarga sesuai sila pertama Pancasila. Ya, anak-anak kalau berdoa, sebelum memulai kegiatan berdoa, beribadah, itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Nah, bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Nah, apa saja perilaku lain yang sesuai sila-sila Pancasila? Nah, anak-anak tahukah contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila? Dan tahukah contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila? Nah, sekarang mari kita lihat
perilaku atau contoh sesuai sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu contoh perilakunya. Yang pertama, merawat keluarga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu anggota keluarga. Ini adalah contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Nah, selain perilaku sesuai sila kedua, ada juga perilaku sesuai sila ketiga Pancasila yang dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Contoh perilakunya yaitu yang pertama, menyukai makanan daerah. Belajar tari daerah, ya. Menyukai makanan daerah, belajar tari daerah itu adalah contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Ayah memimpin Ayu dan keluarga saat beribadah bersama. Ayah seorang kepala keluarga. Ayah juga tulang punggung dalam keluarga. Oleh karena itu, ayah menjadi pemimpin dalam keluarga. Anak-anak sekarang perhatikan cerita ini atau teks ini. Dalam teks ini terdapat ungkapan kiasan, ya. Ungkapan kiasannya yaitu kepala keluarga dan tulang punggung. Nah, ungkapan dalam uraian teks di atas adalah ungkapan kiasannya, artinya adalah kepala keluarga. Kepala keluarga itu artinya orang yang bertanggung jawab pada suatu keluarga. Itu arti ungkapan kiasan kepala keluarga. Kemudian tulang punggung. Tulang punggung itu artinya orang yang menjadi tumpuan dalam suatu hal. Ini anak-anak ungkapan kiasan dan artinya yaitu ya kepala keluarga dan tulang punggung. Nah, sekarang setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dari video ini, tugasnya anak-anak adalah mengerjakan LKS halaman 22 sampai 23 bagian A dan B saja. Langsung dikerjakan di LKS, ditulis dengan tegak bersambung. Demikian anak-anak penjelasan pembelajaran 5 hari ini. Di pembelajaran 5 hari ini kita sudah belajar tentang macam gerak berjalan, yaitu gerak berjalan, berkelok, dan melingkar. Kemudian ungkapan kiasan dan perilaku sesuai sila-sila Pancasila, yaitu sesuai sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Nah, semoga penjelasannya tadi bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat mengerjakan anak-anak.